Sutra teratai yang menakjubkan bab 23 aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Sun Fasyang Sutra Teratai episode 1866 dengan kewelasasihan dan niat kebajikan menggarap lahan batin. Mereka dapat berdiri di atas kaki sendiri, mereka menggarap lahan komunitas secara mendalam, membagikan makanan di mana-mana guna membangkitkan niat kebajikan. Pesan dari Master, mereka sebagai murid menerima dan meyakininya. Kewelasasihan dari mereka bisa terlihat dan cinta kasih universal dari mereka bisa disaksikan. Penggalan naskah sutra ini adalah sharing dari praktisi kehidupan suci ditulis untuk murid-murid Afrika. Lihatlah sukacita dapat memahami mereka benar-benar menyerap dharma ke dalam batin. Melalui kehidupan sehari-hari mereka, menunjukkan praktek dharma mereka. Dalam pelatihan dirinya mengembangkan kebajikan hasil perenungan mendalam mereka. Lihatlah penggalan naskah sutra ini. Mereka dapat berdiri di atas kaki mereka menggarap lahan komunitas secara mendalam, membagikan makanan di mana-mana, guna membangkitkan niat kebajikan. Mereka sudah menerapkan ini di tempat mereka. Dengan cara ini, mereka dapat melatih diri bersama dan bercocok tanam bersama di kebun sayur tersebut. Saat ini tahun 2020 ada pandemi virus COVID-19. Mereka semua bersatu dalam kasih saling memberi perhatian. Memberi perhatian karena pasca pandemi. Banyak sekali kehidupan masyarakat yang terpuruk. Mereka seperti para insan suci di negara lain mengumpulkan sumber daya untuk memberi bantuan. Lebih dari 2.400 rumah tangga, dengan hati cinta kasih mereka melakukan kegiatan pembagian bantuan. Dari rumah ke rumah, satu persatu lebih dari 2.400 rumah tangga tersebut. Benar-benar kehabisan makanan dan tidak tahu di mana mereka akan mencari nafkah. Kehidupan mereka sangatlah menderita, sangat bingung, jatuh ke tingkat kelaparan. Kita sekelompok insan suci pergi menyalurkan bantuan ke 9 komunitas. Lebih dari 2.400 rumah tangga, setiap rumah tangga kurang lebih bisa mendapatkan lebih dari 40 kg bahan pangan yang cukup untuk menopang kebutuhan 1 bulan. Mereka semua penuh sukacita dan rasa syukur. Yang memberi merasa bersyukur, yang menerima merasa gembira. Mereka berkata kalau tidak ada bantuan ini, sekarang kami sudah kehabisan bahan pangan. Sangat bergembira, para bodhisattva yang bersumbangsi ketika melihat semua orang begitu bersukacita dan bersyukur, juga ikut merasa bahagia. Benar-benar melihat mereka seperti itu, dari dalam hati timbul rasa haru yang mendalam. Kita melihat orang-orang yang tidak punya uang ikut bersumbangsi, mereka bahagia, mereka bersyukur, memanfaatkan kekuatan yang ada untuk membantu orang lain, dan mereka juga memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Mereka dapat berdiri di atas kaki sendiri untuk menggarap lahan komunitas secara mendalam. Kegiatan seperti membagikan makanan di mana-mana, menyediakan dan menyalurkan ke 9 komunitas yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berusaha dengan kemampuan sendiri untuk menolong mereka, benar-benar membangkitkan banyak niat baik dari orang-orang. Mereka menyalurkan cinta kasih satu persatu, bukan hanya sekedar memberikan barang, mereka juga berinteraksi dengan mereka, berbagi dengan mereka, dan mengajarkan cara hidup kepada mereka. Di antaranya ada seorang penerima bantuan. Dia sudah datang, Salimina relawan Mozambik. Membawa anaknya, anak ini biasanya suka mengisap narkoba, rokok, segala racun juga ada. Sangat membangkang, anak yang sangat nakal. Nenek bertemu dengan Suci dalam jangka waktu lama. Insan Suci sangat lama membimbingnya, mengajarinya harus bagaimana membangun hubungan antara nenek-nenek dan cucu-cucu. Mengelolanya dengan cinta kasih. Nenek ini akhirnya dengan insan suci ini hubungan yang sangat lama, memahami harus menggunakan sikap apa menghadapi anak ini.
Oleh karena itu, dengan demikian perlahan-lahan mengajarinya, dengan cinta kasih bersumbangsi, akhirnya kebiasaan buruk anak ini bisa pergi mengisap narkoba, merokok, gaya hidup, dan lainnya. Sang nenek dengan cinta kasih membimbing, mengubah hubungan nenek dan cucu, juga bisa mengajari anak muda. Insan suci adalah demikian dengan cinta kasih mereka, pemahaman mereka menghayati dengan dharma mengubah diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari, juga mengubah sifat orang, mengajari orang. Ini dinamakan mendengarkan dharma, mewariskan dharma, mengajari para makhluk. Mereka sudah melakukannya, mendengar sharing dari praktisi Qingshi. Saya sangat sukacita kasus seperti ini dilaporkan kembali dari Afrika. Sangat sukacita, maka sangat mengagumi mereka. Mereka dapat berdiri di atas kaki sendiri, mereka menggarap lahan komunitas secara mendalam, membagikan makanan di mana-mana. Orang yang hidup dalam kemiskinan menerima kantong beras sangat bersukacita, juga mengajak para tetangga mereka untuk berbagi. Penyaluran bantuan yang penuh cinta kasih seperti ini dan cinta kasih yang terima. Mereka memahami untuk berbagi kepada orang lain dapat dilihat di tempat tersebut. Maka semuanya pesan dari master mereka sebagai murid menerima dan meyakininya. Mereka sedang menghirup harumnya dharma. Pesan dari master mereka sebagai murid menerima dan meyakininya. Kewelasasihan dari mereka bisa terlihat dan cinta kasih universal dari mereka bisa disaksikan. Mereka demikian melakukannya setelah mempraktekkan kebijaksanaan. Para praktisi kehidupan suci kita sangat tersentuh, sehingga berbagi dengan kita semua, berbagi tentang mereka yang sangat memiliki kebijaksanaan, berbagi tentang mereka yang mempraktekkan dalam tindakan nyata, menerapkan pendidikan di komunitas, mendengar dharma, menyebarkan dharma. Dampak dari pendidikan seperti ini benar-benar sangat bersukacita. Maka kita harus sangat bersungguh hati. Mendengarkan dharma masih harus bersungguh hati mengelolanya. Kita harus meneguhkan keyakinan dan menyebarkan dharma di seluruh dunia, agar semua orang di dunia mengetahui dan memahami. Bukan hanya sekedar mendengar saja, bukan hanya sekedar paham untuk dipelajari saja, harus dapat melakukannya dengan tubuh sendiri. Telah berhasil melakukannya, melimpahkan kembali kebijakan ini disebut pelimpahan jasa. Kita selalu bersungguh hati, orang yang membabarkan bersungguh hati, dan juga sangat berterima kasih atas teknologi saat ini. Setiap hari demikian membabarkan dan mereka menerima ajaran setiap hari. Mereka memahami praktek dalam tindakan nyata. Ini juga sukacita dan hal-hal yang saya syukuri di era ini. Di era ini kita memiliki kesempatan untuk mewujudkan dan menyebarkan dharma agar mereka yang jauh di sana dan suku serta bahasa mereka berbeda dengan kita. Dharma masih tertanam di ladang pikiran mereka agar di dalam ladang pikiran mereka berkembang benih dari 1 hingga tak terhingga. Mereka kembali menabur benih dan menggarap tanah di tempat itu. Ini sungguh tidak mudah, sangat bersukacita. Dharma kita telah berperan dan memberi manfaat di dunia. Ini adalah hal yang paling menggembirakan. Mari kita lihat bagian naskah sutra sebelumnya. Setelah memperoleh kesabaran ini, akar mata menjadi murni. Menggunakan akar mata yang murni ini untuk melihat para Buddha Tathagata, sejumlah butiran pasir dalam 7.200.000 koti Nayuta Sungai Gangga. Bab 23, aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Sebelumnya kita membahas tentang mencapai kesabaran dan mempraktekkan kesabaran. Jika kita tidak memiliki kesabaran, kita tidak mencapai apapun. Kesabaran dapat membuka seluruh dunia. Hanya mereka yang memiliki kesabaran yang dapat menghayati dharma. Segala sesuatu bisa sulit di dunia ini, jadi kita harus memiliki dharma di dalam batin kita. Dharma terbesar adalah kesabaran. Dengan kesabaran kita dapat menyelesaikan hal-hal duniawi di dunia ini.
Kemudian kita dapat menyempurnakan diri kita sendiri, mempraktekkan dan membuka jalan bodhisattva. Beberapa hari ini tahun 2020 dengan tema Jangan Lupakan Tahun Ini, Orang Itu dan Peristiwa Itu. TAI TV kembali menayangkan ulang peristiwa-peristiwa di masa lalu. Orang itu, peristiwa itu, tahun itu, apa yang pernah terjadi. Ditayangkan kembali melalui gambar dan rekaman, benar-benar sangat menyentuh hati. Selalu ada hati yang penuh kesabaran, proses demi proses waktu telah berlalu. Tetapi jika semua itu bisa disimpan, maka dengan teknologi sekarang, foto maupun rekaman video dapat menyimpan jejak masa lalu. Gambar, suara, suasana, pemandangan, peristiwa semuanya terekam dengan lengkap. Kini, ketika kita melihat kembali masa lalu, rasanya penuh kekaguman. Bahkan diri sendiri pun merasa syukurlah. Karena hidup manusia memang satu tahap demi satu tahap penuh ujian. Saat menoleh ke belakang, melihat kembali pemandangan dan peristiwa itu, diri sendiri pun akan merasa syukurlah. Syukur karena satu kata, kesabaran. Itu mampu menyelesaikan begitu banyak hal, menolong begitu banyak orang untuk mendamaikan jiwa, menyembuhkan raga dan memberikan kehidupan yang lebih bermartabat. Begitu banyak orang yang terselamatkan. Hidupnya menjadi stabil dan tentram, sungguh tidak mudah, inilah perjalanan hidup. Saat menoleh ke belakang, kita bisa merasakannya kembali. Maka ketika membaca sutra saat ini pun terasa benar. Hanya dengan satu kata, kesabaran, bisa tercipta begitu banyak hal, mendukung begitu banyak orang berjalan di jalan bodhisattva. Tahukah Anda seberapa banyak orang yang dikerahkan saat itu? Pada masa itu, para bodhisattva yang berpartisipasi di dalamnya menghabiskan waktu berapa lama, mengerahkan seberapa banyak orang yang menggarap dengan cinta kasih dan bersumbangsi tanpa pamrih. Para bodhisattva ini, jika mereka sekarang berbagi pengalaman mereka saat itu, hati mereka akan bergejolak gembira. Kenangan mereka sangat banyak, kenangan dan informasi terus mengalir tanpa henti. Adegan demi adegan, peristiwa demi peristiwa terus-menerus mengalir keluar, seperti air dari mata air. Jika kita berkata tentang air sumur, benar dengan usaha menggali sumur. Air sumur yang jernih tanpa henti mengalir keluar, air berada di dalam sumur. Ketika kita berpikir untuk menggunakannya, kita mengambil ember dan menimba airnya. Ketinggian air tidak pernah surut, dan air yang ditimba dapat dibagikan kepada banyak orang. Setiap orang memahami dan mengetahuinya. Orang yang berpartisipasi mendengar hal ini, mereka akan merasa benar. Saat itu ingatan itu akan muncul kembali dan dapat dibagikan kepada semua orang. Benar, kesabaran ini semua bahan yang dapat dibagikan mengandung kata kesabaran ini. Maka isi bahannya akan sangat kaya dan membawa hasil kepada semua hal. Oleh karena itu, setelah memperoleh kesabaran ini, dengan kesabaran ini melihat sesuatu akan membuat akar mata menjadi murni. Kita berpikiran terbuka dan berpikir dengan jelas. Suara-suara di dunia menjadi tidak berarti, telinga juga menjadi murni. Melihat dengan perspektif berbeda, bersungguh hati pada arah yang benar. Mata tertuju pada masa depan dan bergerak maju ke depan, ini sudah benar. Sehingga melangkah ke depan dapat melihat lebih jauh. Seberapa jauhkah? Para Buddha Tathagata sejumlah butiran pasir dalam 7.200.000 koti nayuta Sungai Gangga dapat melihat dunia Buddha yang sangat jauh. Melihat jauh, 7 juta melambangkan jasa kebaikan dari 7 cabang. 7 cabang termasuk 4 ucapan, 3 tindakan. Ketujuh cabang ini adalah segala sesuatu yang diperbuat oleh tubuh kita, segala sesuatu yang kita lakukan tidak menyimpang, hal benar yang dilakukan. Hal yang memberi manfaat kepada orang lain.
Ini adalah kebajikan. Begitu membuka mulut, menggoyangkan lidah, hal baik, tutur kata yang baik, seluruhnya merupakan kebajikan. Maka kita harus mempelajari bagaimana mendorong kebajikan. Mendorong orang-orang untuk menciptakan berkah. Satu kata yang baik agar membuat semua orang memahami dan menciptakan berkah dan juga pahala kebajikan yang tak terhingga. Sehingga di tengah naskah sutra sudah sangat jelas agar kita mengetahui melenyapkan segala sesuatu yang diperbuat oleh 7 cabang kita. Hal yang tidak benar dibalik menjadi kebajikan. Kebajikan menciptakan berkah. Setiap 10 perbuatan jahat begitu dibalik menjadi 10 kebajikan. 10 kebajikan jika dibalik menjadi 10 perbuatan jahat, ini sebuah diciptakan oleh batin. Sebersih niat baik kita, berpuluh-puluh ribu merupakan kebajikan. Jika kita memiliki sebersih niat jahat, berpuluh ribu hal merupakan kejahatan. Maka satu kebaikan merupakan pahala kebajikan, satu kejahatan merupakan dosa. Bencana dan berkah seperti ini, bencana artinya menciptakan kejahatan sehingga mendatangkan bencana. Dari kehidupan ke kehidupan sebab kejahatan akibat kejahatan. Dari kehidupan ke kehidupan terus terakumulasi. Jika kita melakukan kebajikan, meskipun kehidupan di dunia saat ini masih sangat banyak kerisauan dan kegelapan batin. Setelah mendengarkan Dharma, tahu bahwa Dharma bajik masuk ke dalam batin, Dharma bajik tiada henti masuk ke dalam batin. Karma buruk dapat semakin menipis, Dharma bajik tiada henti mengalir, perlahan-lahan kita pun dapat merubah, misalnya nenek di Mozambik ini. Membiarkan kami memberi bantuan kepadanya. Insan suci kami sering berbagi dengannya. Menanamkan dharma kebajikan ini ke dalam hatinya, juga membalikan pola pikirnya. Cara pandangnya sehingga hatinya menjadi lebih baik. Hatinya penuh kesabaran, cinta kasih, bagaimana cara mendidik cucunya. Membuat cucunya yang penuh amarah, berperilaku kasar, memakai narkoba dan merokok, pelan-pelan berubah, semua ini berasal dari satu niat hati. Jadi niat hati ini mampu memperbaiki banyak lingkungan, memperbaiki perilaku banyak orang. Inilah yang disebut menciptakan berkah. Oleh karena itu kita harus sepenuh hati saat membaca kitab suci, kita tidak memahami dengan jelas, jadi kita perlu mendengarkan. Setelah mendengarkan, simpan di dalam hati, meningkatkan pemahaman batin kita dan menambahkan pemahaman itu lagi. Dengan demikian, semakin banyak dharma yang bisa kita bicarakan, semakin luas kebajikan yang bisa tersebar. Dengan begini kita mampu membimbing semua banyak makhluk. Tetapi saat mendengarkan dharma, arahnya selalu benar. Kalau arahnya benar, maka itu adalah pemanfaatan yang baik. Kalau arahnya salah, bisa meleset sejauh 1000 mil, maka itu menjadi tidak benar. Oleh karena itu, kita tetap harus menyesuaikan hati dengan baik, baru bisa mendengarkan dharma. Dharma yang demikian mempraktekkan dharma di kehidupan manusia. Harus benar-benar sepenuh hati. Berikutnya, kitab suci mengatakan demikian. Pada ketika itu, para Buddha serempak memujinya dari kejauhan. Bagus sekali, pria berbudi. Engkau bisa berada di dalam dharma dari Buddha Sakyamuni. Aktivitas lampau bodhisattva baik saja raja. Begitulah pujian itu. Dengan bersungguh hati, mari kita lihat naskah berikut ini. Pada ketika itu, para Buddha serempak memujinya dari kejauhan. Dari kejauhan semuanya mengarah ke dunia saha. Para Buddha terdapat banyak sekali Buddha. Jadi di alam-alam lain yang sangat jauh, para Buddha dari alam lain itu yang jaraknya sangat jauh, para Buddha tersebut juga mendengarkan suara tersebut. Setelah mendengar, hati mereka pun merespon dan memberikan jawaban sekembali. Ada merespon, inilah yang disebut dengan kontak batin. Inilah maksud dari pada ketika itu, yaitu suara yang dirasakan kembali. Para Buddha di dunia lain mendengarkan makhluk di dunia saha
bahwa inilah orang-orang yang diajarkan dan dibimbing oleh Buddha Sakyamuni. Maka mereka mampu menghayati dharma yang dibabarkan oleh Buddha Sakyamuni. Oleh karena itu, meskipun sangat jauh, para Buddha juga turut memuji dan memuji para makhluk hidup di dunia saha ini. Pada ketika itu, para Buddha serempak memujinya dari kejauhan. Orang-orang dengan esensi dari benih sebab pokok semenjak masa tak berawal dulu melihat pada tahapan buah keberhasilan pada masa mendatang. Jaraknya adalah masih jauh, makanya dikatakan memujinya dari kejauhan. Orang-orang dengan esensi dari benih sebab pokok semenjak masa tak berawal dulu, semua ini adalah karena adanya sebab dan kondisi. Sejak dulu esensi dan sifat mendasar ini ternyata setiap orang memiliki sifat hakiki ini. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebuddhaan. Esensi ini adalah sifat mendasar yang sesungguhnya. Berasal dari benih sebab pokok semenjak masa tak berawal dulu. Benih sebab pokok semenjak masa tak berawal dulu adalah sesuatu yang dimiliki setiap orang semenjak masa tak berawal dulu, yang disebut dengan sifat mendasar yang dimiliki oleh setiap orang. Oleh karena itu, melihat pada tahapan buah keberhasilan pada masa mendatang, yang berarti bahwa sifat mendasar kita saat ini. Kita saat ini juga adalah hasil dari sebab masa lampau. Bila di kehidupan lampau kita tidak memiliki jalinan berkah, maka kita tidak bisa berkumpul di tempat ini sekarang. Oleh karena itulah, sifat mendasar kita saat ini adalah buah dari sebab di masa lampau. Masa tak berawal dulu, dari benih sebab pokok semenjak masa tak berawal dulu, kita semua ini benar-benar dapat melihat pada tahapan buah keberhasilan pada masa mendatang. Kita semua percaya pada Buddha, mendengar Dharma. Master terus berpesan kepada semua orang harus mendengarkan hingga masuk ke dalam hati, tersimpan di ladang kesadaran ke-8 kita, lalu kembali ke kesadaran ke-9 kita. Sifat hakiki kita terus mengatakan kepada kalian seperti ini. Maksudnya adalah ini, karena kita di masa lampau ada jalinan jodoh yang begitu dekat. Sekarang mendengarkan Dharma, kita orang-orang dengan esensi dari benih sebab pokok semenjak masa tak berawal dulu. Kita di masa tak berawal dulu telah berpadu dengan jalinan jodoh ini, berjodoh dengan sutra ini, kita bersatu di tempat ini. Sehingga sekarang bertemu lagi dapat mendengar sutra ini. Kita harus sangat bersungguh hati, dengan sungguh hati mengembalikan Dharma ini masuk ke dalam hati kita. Dulu seharusnya kita ada mendengarkan. Pada kehidupan lampau harusnya ada mendengarkan, karena Sutra Teratai adalah ajaran yang sama dari semua Buddha. Selalu saat mulai membabarkan Sutra Teratai juga sering mengatakan seperti ini. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Setiap Buddha tanpa melalui Sutra Teratai adalah tidak memiliki kesempatan untuk mencapai kebuddhaan. Jadi setiap orang memiliki sifat hakiki kebuddhaan. Semua memiliki jalinan jodoh ini, bisa mendengarkan Sutra Teratai. Tetapi apakah jalinan jodohnya panjang, atau jalinan jodoh yang jauh, atau jalinan jodoh yang dekat, atau adalah jalinan jodoh yang sangat dalam, atau hanya jalinan jodoh bagaikan jejak riak di air yang segera hilang. Kita harus melihat, jika kita tahu menggenggam baik-baik, maka ini adalah jalinan jodoh dengan akar yang mendalam. Ini adalah jalinan jodoh di masa tak berawal itu sudah muncul di sutra ini. Kita bertemu Sutra Teratai di dalam kehidupan kita juga berkaitan dengan sutra ini. Sutra Teratai dipertemukan kembali. Oleh karena itu, setelah kita dapat bertemu kembali pada saat ini, sebab kita saat ini adalah kelanjutan dari masa lalu. Namun sebab benih saat ini mendengar dari Sutra Teratai, kita juga berharap akan buah pencapaian di masa depan. Semoga mulai dari sekarang jalinan jodoh dengan Sutra Teratai dapat dipetik kembali. Bersungguh hati, segeralah kembali bersungguh hati dengan tekun mendalami sutra ini. Seperti insan suci di Afrika. Mereka dapat berdiri di atas kaki sendiri. Mereka menggarap lahan komunitas secara mendalam.
Semua ini terjadi karena adanya sebab dan kondisi. Kita harus dengan bersungguh hati merasakan dan memahami dari mana datangnya jalinan jodoh ini. Walaupun mereka berada di tempat yang jauh, mereka juga memperoleh jodoh untuk bertemu pada saat ini. Saat ini jalinan jodoh ini membangkitkan inspirasi mereka. Mereka juga sedang menjalankan praktek di jalan bodhisattva. Meskipun kondisi mereka tidak seberkah kita di sini, setiap pagi pada waktu ini saya berbicara di sini, kalian di sana mendengarkan Dharma sebenarnya berbicara tetap sangat ingin. Tidak bisa menahan diri, meski diucapkan tetap harus berbicara. Walaupun saat ini kalian melihat kalian telah sekelompok, mata sudah, namun setiap orang harus dengan sepenuh hati mendengar dan menyerap ke dalam. Maka melihat pada tahapan buah keberhasilan pada masa mendatang, jaraknya adalah masih jauh. Buah keberhasilan jaraknya masih jauh dari kita. Sangat panjang karena kita berharap sutra ini masih hanya mendengarkan, seperti masih sangat asing. Sedangkan yang diajarkan sutra ini kepada kita, apakah kita sudah lakukan dengan benar? Apakah yang sudah benar-benar mengerjakannya? Oleh karena seperti ini, walaupun sudah mendengarkan, namun mengharapkan buah keberhasilan di masa depan, masih terdapat sebagian jarak, maka di sini dikatakan para Buddha serempak memujinya dari kejauhan. Kita semua berjarak masih sangat jauh dari para Buddha, maka walaupun para Buddha jaraknya sangat jauh, para Buddha masih memuji kita semua. Memuji makhluk hidup di dunia saha, mempunyai jalinan jodoh, mendengar sutra teratai. Menerima sutra teratai, maka sutra teratai sekarang sejumlah orang ini sedang mengharapkan buah keberhasilan di masa yang akan datang. Sekarang seperti ini, para Buddha yang sangat jauh seperti sekarang sedang memuji kita. Sedangkan kita dari kejauhan sedang mengharapkan ke depannya kita juga dapat mencapai kebuddhaan. Maka ini disebut memujinya dari kejauhan. Para Buddha merasa di tempat yang sangat jauh sedang memuji kita semua. Sedangkan kita berjarak sangat jauh dari para Buddha. Maka kita harus rajin berlatih. Bagus sekali pria berbudi. Engkau bisa berada di dalam Dharma. Dari Buddha Sakyamuni, pria berbudi merujuk pada wanita yang disampaikan sebelumnya. Ada melatih dan menegakkan sutra teratai di kemudian hari akan terakhir dalam Dharma dari Buddha Sakyamuni. Memperoleh kesabaran dari akar indera murni. Bagus sekali pria berbudi. Engkau bisa berada di dalam Dharma dari Buddha Sakyamuni. Para Buddha yang berada di kejauhan memuji kita yang berada di dunia saha ini. Berada di dalam Dharma dari Sakyamuni. Di tempat ini kita juga dapat menerima ajaran dan bimbingan dari Buddha Sakyamuni. Jadi dikatakan pria berbudi merujuk pada wanita yang sebelumnya disebut di dalam sutra, wanita yang melatih dan menegakkan sutra teratai di kemudian hari akan terakhir dalam Dharma dari Buddha Sakyamuni. Bukankah Anda mendengarkan sutra teratai sekarang? Pria dan wanita setara, semuanya dapat mendengar. Pada masa ini, semua orang berkumpul bersama pada suatu tempat. Dulu tidak mudah untuk mendengarkan sutra, tidak begitu mudah. Dulu sutra ini tidak dapat diakses oleh wanita. Kedudukan pria masih tinggi, tetapi itu dulu. Singkatnya, pandangan patriarki pada masa lalu sehingga dunia Buddha juga sama pada waktu itu. Maka Buddha sengaja mengucapkan putri naga berbalik badan mampu mencapai kebuddhaan pada bagian naskah sutra. Pada bagian tersebut, Buddha ingin menunjukkan kepada kita, menunjukkan kepada dunia tentang kesetaraan hakikat kebuddhaan. Gadis yang berusia 8 tahun mendengarkan sutra teratai dapat berubah dari wanita menjadi pria, berbalik badan kemudian mencapai kebuddhaan. Memperoleh mutiara kepada Buddha. Setelah Buddha menerimanya, berbalik badan kemudian mencapai kebuddhaan. Inilah yang ingin diberitahukan sutra teratai kepada kita semua, yakni kesetaraan hakikat manusia.
ingin memberitahu kita setiap manusia memiliki sifat dasar kebudayaan. Maka kita harus menghargai diri sendiri, tidak boleh menyia-nyiakan kehidupan. Maka belakangan ini saya sering berkata, harus tahu, harus mengetahui setiap waktu yang kita miliki, harus menghargai kehidupan dengan baik. Terima kasih sehingga semua ini berawal dari akar kesabaran yang murni. Ini berada di dalam pengajaran dan didikan Buddha. Bab Bodhisattva Baisajya Raja ini adalah dibabarkan oleh Buddha. Makanya disebutkan bisa berada di dalam Dharma dari Buddha Sakyamuni. Saat ini sedang menjelaskan bagian ini, yaitu bab Bodhisattva Baisajya Raja, apa yang Buddha babarkan dengan berbagai metode. Naskah sutra di atas demikian memberikan perumpamaan betapa sulitnya Bodhisattva Baisajya Raja dalam menjalani pelatihan diri. Di dunia ini harus penuh kesabaran, dalam pelatihan diri juga harus bersabar. Dengan sepenuh hati dan ketulusan berbakti kepada Buddha, membakar tubuh, membakar lengan, beliau rela melakukannya. Hal ini menunjukkan pengorbanan jiwa dan raga, tidak takut akan tapi yang penuh penderitaan. Karena beliau maju dengan keberanian dan kesungguhan, maka di dalam ajaran Buddha Bodhisattva Baisajya Raja melatih diri di tempat ini. Inilah ajaran Dharma yang disampaikan oleh Buddha Sakyamuni. Karena itu kita harus benar-benar jelas dan memahami bahwa mempelajari serta memegang teguh sutra teratai. Berarti jalan para Buddha adalah sama. Untuk mencapai kebudayaan, pasti harus melalui sutra teratai. Memahami dan mengerti prinsip kebenaran dan jelas. Jangan melupakan semangat membuka jalan dan merintis jalan. Karena hanya dengan membuka dan merintis jalan, barulah bisa masuk ke jalan Bodhisattva. Jika meninggalkan jalan Bodhisattva ini, mustahil kita mencapai kebudayaan. Maka kita pasti harus melalui jalan Bodhisattva di dunia ini, menanggung segala penderitaan, berkorban, mengalami segala ujian, bersabar, barulah benar-benar bisa memberi dengan tulus. Dalam memberi hati juga harus lapang dan bebas dari segala keterikatan. Memberi yang sejati adalah memberi tanpa pamrih. Itulah 3 aspek dari berdana. Insan suci, saya sering memuji insan suci. Semuanya telah melakukan 3 aspek dari berdana. Yang sering terdengar adalah kan-en, tidak ada yang lain. Selain kan-en, kamu melakukan dengan begitu susah payah. Sangat sempurna, kan-en membuat kita ada kesempatan mengatakan kan-en. Benar, selalu kan-en, kita semua benar-benar. Mereka dapat berdiri di atas kaki sendiri, mereka menggarap lahan komunitas secara perlahan, selalu bersumbangsi. Setiap orang terus membangkitkan niat kebajikan sambil bersumbangsi. Dengan bersumbangsi menumbuhkan niat kebajikan, terus memberi pencapaian, mendekati jalan Bodhisattva, berjalan di jalan Bodhisattva. Dengan bersungguh merasa jalan semakin rata, jalan semakin lapang. Ini perlu kita praktek dengan tindakan nyata. Dengan batin tersebut lapang menakapaki jalan, sehingga kita semua harus bersungguh hati memahami. Jalan Bodhisattva tidak mudah untuk dijalani, asalkan dengan bersabar, menahan kesabaran sampai merasa tidak bersabar. Ini merupakan menahan kesabaran yang paling besar. Menahan kesabaran sampai merasa tidak bersabar. Ini merupakan menahan kesabaran yang paling besar. Menahan kesabaran dan tidak merasa menahan kesabaran merupakan kesabaran yang paling besar. Ini yang selalu dikatakan insan suci. Maka penderitaan seperti sedang makan makanan bergizi, prinsip kebenaran yang sama menciptakan berkah merupakan kebijaksanaan. Lakukan saja yang benar, kekuatan cinta kasih, lakukan saja. Ketika menciptakan berkah, pada saat bersamaan juga menumbuhkan kebijaksanaan, berharap semua orang lebih bersungguh hati.